Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Pijar Academy. Dan di video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal penalaran kuantitatif. Seperti biasa, sebelum ke bagian pembahasannya, kalian bisa terlebih dahulu melihat soal-soalnya. Dan akan lebih baik kalau kalian juga mengerjakan soal-soalnya terlebih dahulu. Nah, tanpa berlarut-larut, silahkan terlebih dahulu dilihat soal-soalnya. Soal yang pertama, titik A, B, dan D berturut-turut terletak pada sisi EF, CE, dan CF dari segitiga sama sisi ECF sehingga ABCD merupakan jajaran genjang dengan AB sama dengan 5 dan AF sama dengan 4. Soalnya adalah berapa tinggi segitiga ECF. Segitiga ECF itu ini ya, ECF. Atau mungkin kita bisa ganti warna biar lebih jelas di sini. Untuk mencari tahu tinggi segitiga ECF, kita perlu mencari tahu panjang sisinya ya. Panjang sisi dari segitiga sama sisi. Ketika kita tahu panjang sisinya, misalkan dari A ke F, di sini ya. Misalkan di sini X. Maka kita bisa tahu tingginya, yaitu adalah D ke E. Dengan menggunakan Pitagoras, karena di sini pasti setengah X, gitu kan. Nah, gimana cara kita mencari tinggi dari DE? Yang diketahui AB adalah 5. Di sini 5, kemudian AF-nya adalah 4. Sehingga untuk dari X ini yang masih harus diketahui adalah panjang dari AE di sebelah sini. Berapa panjangnya? Kita tahu bahwa ABCD, ini adalah jajaran genjang. Ciri dari jajaran genjang adalah sisi yang berhadapan itu merupakan sisi yang sejajar. Maka untuk AB ini sejajar dengan DC. Atau dengan kata lain, AB ini sejajar dengan garis FC. Ketika dua garis ini adalah sejajar, maka sudut yang di sini dia adalah sama. Karena sudut AB dan E itu sama dengan sudutnya FCE, maka untuk sudut dari A dan B, sudut ABE ya, kemudian sudut BAE, ini sama dengan sudutnya C dan sudutnya F. Atau artinya, segitiga ABE itu juga segitiga sama sisi. Karena ABE itu adalah sama sisi, ketika AB itu adalah 5, maka AE adalah 5 juga. Di sini adalah 5. Yang dicari adalah DE ya. Sementara kita udah tahu di sini untuk FE itu adalah FA ditambah dengan AE. FA atau AF adalah 4. AE-nya adalah 5. Maka untuk FE-nya adalah 9. Kita sekarang udah tahu panjang sisi dari segitiga sama sisi. Berarti tinggal mencari tingginya ya. Sementara akan gue hapus terlebih dahulu. Nah, tadi kita udah punya EF sama dengan 9. Sekarang kita akan mencari tingginya ya, DE. DE itu rumusnya apa? DE kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah EF. EF kuadrat dikurangi dengan sisi tegaknya, DF kuadrat. Kita tahu bahwa EF sama dengan 9. Dikuadratin, DF adalah setengah dari sisinya, atau 9/2.
kuadratik. Ini sama dengan 81 dikurangi 81 per 4. Nah, ini sama dengan per 4, 81 kali 4 dikurangi 81 gitu ya. Atau 81 kali 1. Ini nggak langsung kita kaliin biar lebih gampang untuk menghitungnya. Karena kita tahu bahwa 81 adalah angka kuadrat. Kita lanjutin sebelah kanan. DE itu sama dengan akar dari ini per 4. 81 kali 4 dikurangi 81 itu sama dengan 81 dikalikan 3. Paham ya? Di sini 81 kali 4. Kemudian di sini 81 kali 1. Sehingga hasilnya adalah 81 kali 3. Maka DE hasilnya adalah 81 sama 4-nya kita bisa keluarin. 81 di akar itu adalah 9. 4 di akar adalah 2. Akar 3. 9 per 2 akar 3. Jawabannya adalah yang C. Nah, sebenarnya juga ada cara menghitung lebih cepat ya untuk tinggi dari segitiga sama sisi. Kalian kalau mau dicatat, T-nya itu adalah setengah akar 3 dikalikan sisi. Kalau misalkan sisinya adalah X, maka tingginya adalah 1 per 2 akar 3. Atau X per 2 akar 3. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini informasinya masih sama, cuman beda soal. Besar sudut EAD adalah berapa? EAD itu sebelah sini. Sudut EAD itu sama dengan sudut EAB ditambah sudut DAB. Kita tahu tadi di soal sebelumnya bahwa ABE adalah segitiga sama sisi, yang mana setiap sudutnya adalah 60 derajat. Ingat ya, untuk segitiga sama sisi, setiap sudutnya adalah sama, yaitu 180 dibagi 3, sama dengan 60. Nah, tinggal sudut DAB ini berapa, atau yang sebelah sini. Cara mencarinya gimana? Kita cukup menggunakan properties atau ciri-ciri dari jajaran genjang. Di sini ya, ABCD merupakan jajaran genjang. A, B, C, D ini adalah jajaran genjang. Ciri dari jajaran genjang itu sudut yang berhadapan ya, itu besarnya sama. Besaran sudut A itu sama dengan besaran sudut C. Sudut A sama dengan sudut C. Kita tahu sudut C adalah segitiga sama sisi 60 derajat. Maka sudut A-nya, atau di sini maksudnya adalah sudut BAD, biar lebih jelas ya, itu adalah 60 derajat. Tinggal kita masukkan ke sini, 60 derajat sama dengan jawabannya 120 derajat untuk sudut EAD. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini informasinya masih sama. Soalnya adalah luas segitiga ECF. ECF. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya mana nih? Alasnya adalah yang FC ya, atau sisi dari segitiga, yaitu adalah 9. Kemudian tadi tingginya, di soal yang pertama kita udah tahu bahwa DE ini panjangnya 9 per 2 akar 3. Maka luasnya adalah 81 per 4 akar 3. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini informasinya udah berubah. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat tambah x dikurangi 2 dan gx sama dengan x plus 2. Salah satu absis titik potong grafik fungsi f dan g adalah. Informasi penting di soal ini, absis, kemudian titik potong grafik fungsi. Absis itu apa sih?
absis itu adalah sumbu X. Kemudian kalau titik potong, misalkan fx dan gx, itu artinya fx sama dengan gx. Lanjutin sebelah kanan, untuk fx-nya adalah x kuadrat plus x min 2. Untuk gx-nya adalah x plus 2. Langsung kita pindahin ke sebelah kiri untuk x plus 2-nya ya, menjadi x kuadrat plus x dikurangi x menjadi habis, min 2 dikurangi 2, hasilnya adalah min 4. Sama dengan 0. Kalau kita akarkan menjadi x plus 2 dan x min 2 ya, sama dengan 0. Sehingga x sama dengan minus 2 atau x sama dengan 2. Yang mana jawaban yang ada? Yang minus 2 ya, jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, informasinya masih sama dengan soal nomor 4, yaitu adalah fungsi f dan g. Untuk soalnya adalah integral gx dikurangi fx dx. Untuk integral gx dikurangi fx kurung dx, ini berarti integral dalam kurung gx-nya dulu, x plus 2. Kemudian dikurangi dengan x kuadrat plus x min 2 dx. Nah, ini sama dengan integral dalam kurung x dikurangi x habis plus 2 dikurangi min 2 ya. Jadi plus 4. Kemudian min x kuadrat menjadi min x kuadrat plus 4 dx. Atau kita bisa mengubahnya menjadi integral negatif x kuadrat min 4 ya, dx. Atau sama dengan minus integral x kuadrat min 4 dx. Kita lanjutin sebelah kanan. Menjadi apa itu? Minus x kuadrat. Angkanya naik menjadi 3, x 1 dibagi 3 ya, menjadi 1/3. Kemudian min 4x plus c. Hasilnya adalah min 1/3x pangkat 3 plus 4x plus c. Jawabannya adalah yang mana nih? Min dan plus ya. Min 1/3 plus 4. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Untuk nomor 6, informasinya masih sama dengan soal yang berbeda. Luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan g. Nah, untuk luas daerah yang dibatasi dua grafik fungsi, kita menggunakan aplikasi integral, di mana rumusnya adalah batas atas, batas bawah dari selisih dua fungsi dx. Nah, di sini ada 2 poin ya yang perlu kita perhatikan, yaitu batas atas, batas bawah, kemudian selisih dua fungsi. Nah, di selisih dua fungsi ini kita bisa menghitungnya fx dikurangi gx atau gx dikurangi fx. Sama aja ya, dua-duanya bisa dipakai. Karena nanti yang membedakan dari dua perhitungan ini, fx dikurangi gx dan gx dikurangi fx, salah satunya itu positif, dan salah satunya adalah negatif. Kalian mau menggunakan yang manapun nggak masalah. Ketika nanti hasilnya negatif, tinggal dimutlakan. Nah, itu untuk masalah selisih dua fungsi. Nah, kemudian untuk masalah poin batas atas dan batas bawah, kita akan menggunakan titik potong antara kedua fungsi. Fx sama dengan Gx. Dimana udah kita bahas di soal nomor 4, dimana titik potongnya adalah x kuadrat min 4 sama dengan 0 ya.
Sehingga untuk titik potongnya kita mendapatkan X plus 2, X min 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2, atau X sama dengan 2. 2 sebagai batas atas dan min 2 sebagai batas bawah. Kalau gitu sekarang kita tinggal memasukkan informasi ini ke dalam rumusnya. Ini akan gue hapus terlebih dahulu biar nanti untuk perhitungannya lebih leluasa. Tadi kita punya rumus batas atas, batas bawah, integral dari misalkan fx dikurangi gx dx. Sama dengan tadi batas atasnya adalah 2 min 2. Kemudian fx dikurangi gx ya, fx itu x kuadrat, kemudian x dikurangi x habis, kemudian ada minus 2 dikurangi plus 2 menjadi minus 4 dx. Sama dengan ini batas atasnya 2, batas bawahnya minus 2. Dari berapa itu? X pangkat 3 sepertiga ya, dikurangi 4x. Kita lanjutkan perhitungan sebelah kanan. Untuk batas atas berarti kita masukkan atau substitusi angka 2 sebagai x menjadi 2 pangkat 3, 8 per 3 dikurangi 8. Sama dengan ya. Nah, ini adalah batas atasnya. Kemudian dikurangi batas bawah. Batas bawahnya adalah angka yang sama, cuman bedanya minus. Kalau gitu kita bisa lebih cepat dengan langsung membalikkan posisinya menjadi 8 dikurangi 8 per 3. Minus 2 dipangkatin 3 hasilnya adalah minus 8 ya. Kemudian dibagi 3, minus 8 per 3. Kemudian minus 2 dikalikan minus 4 hasilnya adalah 8. Ini hasilnya adalah, biar cepat kita kelompokkan terlebih dahulu ya. 8 per 3 dikurangi minus 8 per 3 menjadi 8 per 3 ditambah 8 per 3. Kemudian di sini ada minus 8 dikurangi 8. Hasilnya adalah minus 8 dikurangi 8 seperti ini ya. Atau sama dengan 16 per 3 dikurangi 16. Hasilnya adalah kita samakan penyebutnya. Di sini tetap sama, 16 dikurangi 16 kali 3, 48. Sama dengan minus 32 per 3. Nah, kalau hasilnya minus seperti ini, tinggal dimutlak. Hasilnya adalah 32 per 3. Jadi untuk soal nomor 6, jawabannya adalah yang C. Nah, sekian teman-teman untuk pembahasan soal kuantitatif dari Pijar Academy. Kita bakal ketemu lagi di video berikutnya.